Halo, semangat pagi semuanya. Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya, Peter Wong Dragon. Pagi ini saya mau membahas perihal istilah coaching. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, coaching. Lalu sebenarnya coaching itu apa sih? Nah, perlu saya jelaskan dahulu, coaching itu adalah suatu proses penggalian potensi yang ada pada diri bawaan kita. Nah, itu yang namanya coaching. Jadi kita mengcoaching bawaan kita dengan harapan kita bisa menggali potensi yang ada pada diri bawaan kita. Nah, yang menggali potensi itu adalah coach. Jadi, coach adalah orang yang menggali potensi bawahannya. Nah, orang yang digali potensinya itu adalah namanya coachee. Ya, jadi orang yang digali potensinya itu namanya coachee. Ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi kenapa akhir-akhir ini beberapa perusahaan seringkali menggunakan istilah coaching. Memang pada prinsipnya coaching ini sangat diperlukan sekali. Sebab dengan adanya coaching ini kita akan lebih mengerti, kita akan lebih memaksimalkan potensi diri terhadap bawahan kita. Maka dari itu, pentingnya coaching dilakukan di hampir seluruh perusahaan. Nah, bagaimana caranya supaya coaching kita itu menjadi efektif? Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan supaya coaching kita itu menjadi efektif. Yang pertama adalah open ya. Jadi kita memberikan pujian ke coachee, apakah sudah hadir tepat waktu, kita tanyakan kabarnya bagaimana, kita mengucapkan pujian, terima kasih atau bagaimana. Nah, ini salah satu opening, lalu kita menjelaskan maksud dan tujuan kita bertatap muka ini, melakukan coaching ini tujuannya apa. Nah, ini harus kita jelaskan. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah clarify. Clarify ini menanyakan hasil yang terjadi di bulan kemarin. Misalnya kalau di divisi sales and marketing ya, kita bisa menanyakan bagaimana omset kamu di bulan kemarin. Nah, seperti itu. Nah, nanti beliau, si coachee ini akan menjelaskan panjang lebar, baik itu keberhasilan ataupun kegagalannya. Nah, sebagai seorang coach, kita hanya boleh menanyakan aja. Kita hanya bertanya aja. Biarkan si coachee yang menjawab. Jadi prosesnya adalah tanya jawab. Sebagai seorang coach, kita hanya menanyakan aja. Kenapa kok berhasil? Kenapa kok tidak berhasil? Lalu kita memberikan pujian. Pujian yang bersifat empati ya, supaya tetap semangat gitu loh. Terus mungkin kita bisa menanyakan kendalanya apa, hambatannya apa, kok sampai seperti itu. Nah, supaya jangan sampai di bulan berikutnya hasilnya tidak jelek lagi. Nah, lalu kita boleh menanyakan juga perihal asumsi-asumsi apa yang mungkin menjadi hambatannya selain daripada keadaan pasar yang selama ini sepi akibat pandemi atau lain sebagainya. Kita tanyakan juga asumsi-asumsi yang lain yang mungkin yang bisa menghambat kok sampai tidak tercapai omsetnya. Nah,
Lalu yang berikutnya setelah kita gali asumsi-asumsi dari si coach, kita melakukan step yang ketiga, yaitu develop. Kita menanyakan juga, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan supaya jangan sampai terjadi lagi seperti yang bulan kemarin. Kita tanyakan opsi-opsi apa yang dia akan lakukan. Nah, si coach nanti akan menjawab dengan panjang lebar. Nah, disinilah prosesnya, kita menggali terus. Kita gali terus potensi yang ada di dalam diri si coach. Nah, setelah itu, setelah dia mengeluarkan beberapa statement, beberapa opsi yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai keempat pun, nah, kita akan mempertegas opsi-opsi tersebut. Kita akan ulang. Oke, jadi kita sebagai coach setelah mendengarkan panjang lebar penjelasan dia, action plan yang harus dia lakukan, lalu kita mempertegasnya di akhir. Jadi kita mempertegas, oke, jadi kamu akan melakukan step ini ya, step ini ya, step ini ya. Oke, setelah itu kita menginjak ke step yang keempat, yaitu agree. Nah, dari sekian opsi yang sudah dilontarkan oleh si coach, kita akan menanyakan, dari beberapa opsi yang kamu tadi ucapkan, kira-kira yang urgent yang mana dulu nih? Kita akan buatkan skala prioritasnya, supaya dalam proses eksekusinya nanti, dia punya suatu tahapan-tahapan, mana yang harus diutamakan dulu. Nah, seperti itu yang harus kita tanyakan. Intinya, kita sebagai seorang coach harus bisa mendampingi. Kita akan support dia. Kita akan dampingi dia terus supaya dia bisa berjalan seiring sesuai dengan apa yang sudah dia buat sendiri. Jadi kita akan dampingi dia terus sampai dia sukses. Sampai dia berhasil apa yang dia sudah sasarkan. Kita akan backup dia. Nah, setelah itu, step yang ke-5, yang terakhir adalah close. Nah, dari beberapa opsi di atas yang sudah dilontarkan oleh seorang coach, kita menanyakan juga seberapa besar komitmennya. Kalau kita buat suatu patokan ukuran ya, dari angka 1 sampai dengan angka 10, kita boleh menanyakan, kira-kira menurut kamu dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira komitmenmu di angka berapa? Supaya apa yang sudah kamu ucapkan tadi, apa yang sudah kamu buat, action planmu ini berhasil. Nah, kita boleh menanyakan komitmen itu. Kita buat aja angka 1 sampai angka 10, kira-kira komitmenmu seberapa besarnya, seberapa besar keyakinanmu atas apa yang sudah kamu buat tadi. Nah, setelah itu kita closing yang terakhir, kita tanyakan juga bagaimana perasaan kamu setelah sebelum di coaching dan sesudah di coaching. Apa yang bisa kamu rasakan? Nah, dari situ kita juga boleh menanyakan apa yang kamu dapatkan dari pembicaraan coaching kita di hari ini. Apa yang kamu dapatkan? Nah, itu boleh kita tanyakan. Jadi dia istilahnya apa sih yang setelah coaching ini dilakukan, apa sih yang saya peroleh? Boleh ditanyakan. Nah, dan jangan lupa di setiap akhir coaching ucapkanlah terima kasih
atas waktunya, sehingga coaching pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang sudah diucapkan dalam coaching tadi benar-benar bisa diterapkan dan dieksekusi dengan baik. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana cara kita mengcoaching bawahan kita. Nah, ini bisa dibuat patokan atau dibuat masukan ilmu yang baru, barangkali bisa diterapkan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Coaching ini nanti bisa direview lagi setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, boleh. Kita akan menanyakan hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan berulang kali coaching ini sampai benar-benar apa yang kita harapkan, goal setting kita bisa tercapai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan salam sehat. Semoga kita bisa diberi kesempatan di lain waktu. Terima kasih.